إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته محرما بينكم فلا تظالموا وفي حديث آخر الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan memuliakan kita semua. Marilah sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, karunia-Nya kembali Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama mengikhlaskan niat kita, melangkahkan kaki kita, memenuhi panggilan Allah untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taqarrub kita dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikannya sebagai wasilah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, dan kiranya taqarrub ini juga akan menambah beratnya, banyaknya tabungan amal saleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kiranya kita semua insyaallah tergolong sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang sangat dekat dengan keseharian kita, perkara yang Allah murkai dan sangat merugikan kita adalah perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapapun yang melakukan kezaliman agar jangan lengah, jangan lalai. Kalaupun Allah belum membalasnya sekarang, Allah belum bayar tunai kezalimannya waktu di dunia ini, pastilah Allah akan membalasnya kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Ibrahim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina zalamu wala tahsabanna Allaha ghafilan
amma ya'malul zalimun. Kata Allah, hendaknya orang-orang yang zalim itu jangan mengira bahwa Allah itu lupa. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Kalaulah Allah belum membalas kezaliman itu sekarang, itu hanyalah Allah menunda. Akan ada saatnya nanti Allah akan perlihatkan catatan-catatan kezaliman itu. Yang dikatakan fi yaumin taskhasu fihi al-absar. Kelak di mana mata-mata itu terbelalak, kaget. Ternyata semua kezaliman-kezaliman itu Allah catat dengan begitu detail, begitu teliti, tidak ada satupun yang terlewat. Dan saat itu pula Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang zalim itu. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Itu hanya Allah tunda sampai nanti saatnya orang-orang itu yang berbuat zalim itu akan terbelalak matanya, kaget dengan begitu rapinya catatan Allah Subhanahu wa taala tentang kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, beliau mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram bagi diri. Dan setelah saya jadikan berbuat zalim itu juga perbuatan yang haram di antara kalian. Fala tadhalamu, makalah jangan kalian saling berbuat zalim. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Bahwa zalim itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Orang-orang yang zalim kelak dibangkitkan dalam keadaan gelap, tidak mengetahui bagaimana dan apa yang harus dia lakukan. Para ulama mengartikan zalim dengan istilah yang berbalik dengan adil dan syukur. Dikatakan az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallih, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagaimana para ulama ketika mendefinisikan adil atau bersyukur dikatakan wad'u syai'i fi mahallih, itu meletakkan, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu sebetulnya adalah perbuatan zalim. Ada definisi lain yang mengatakan al-zulmu tajawuzul had aw at-ta'addi 'anil hukm. Itu melampaui batas atau melanggar aturan-aturan Allah. Intinya ketika orang itu berbuat zalim, artinya dia tidak bersyukur dan tidak berbuat adil. Dalam banyak penjelasan bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang sangat susah untuk dihindari. Hampir semua kita dekat dan selalu berbuat zalim dengan berbagai macam kadarnya. Mungkin ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu ayat, lalu dengarkan oleh para sahabat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan aman dan merekalah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini didengarkan oleh para sahabat, kita tahu sahabat adalah orang-orang yang terbaik, generasi terbaik, orang-orang yang langsung belajar kepada Rasulullah SAW, yang tentu mereka lebih terpelihara dari perbuatan dosa, terpelihara dari perbuatan zalim. Tetapi ketika mendengarkan ayat ini,
langsung mereka rasa takut. Mereka kemudian sangat khawatir lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah?" Wahai Rasulullah, adakah di antara kami yang tidak berzalim kepada diri sendiri? Artinya mereka orang-orang yang terbaik sekalipun, orang-orang yang paling baik, generasi terbaik setelah Rasulullah SAW, ternyata pun mereka merasa tidak bisa menghindarkan diri mereka dari berbuat zalim. Lalu ketika mereka bertanya, siapakah di antara kami yang tidak zalim wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah mengatakan, yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah zalim dalam artian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sumber dari kezaliman itu tentu adalah hati yang kotor, hati yang sakit, hati yang mungkin dipenuhi dengan nafsu, yang kosong dari keimanan. Sehingga dari hati itulah kemudian akan mengekspresikan perbuatan-perbuatan zalim, yang para ulama menyebutnya sebetulnya subjeknya itu dua yang paling utama, lisanul maqal wa lisanul hal. Jadi kezaliman itu diekspresikan melalui dua hal. Yang pertama bil qaul atau